Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama kami peserta Latsar CPNS Angkatan 24 Kelompok 3. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai 7 tokoh publik yang dapat menjadi role model dari core value ASN berakhlak. 7 tokoh publik tersebut adalah 1. Ridwan Kamil, 2. Andika Prakasa, 3. Baharudin Yusuf Habibie, 4. Najwa Shihab, 5. Sri Mulyani, 6. Sandiaga Uno, dan 7. Nadiem Makarim. Dalam tokoh yang mewakili nilai berorientasi pelayanan, kita bisa melihat dalam program yang sudah diluncurkan oleh Ridwan Kamil. Baru-baru ini, program yang dikeluarkan Ridwan Kamil adalah program pembelian minyak goreng bersubsidi melalui aplikasi Sapa Warga, yang ditunjukkan bagi warga menengah ke bawah, di mana minyak goreng akan diantar dengan biaya pengantaran ditanggung oleh pemerintah, sehingga warga tidak perlu mengantri terlalu lama. Selain itu, Ridwan Kamil juga meresmikan gerakan Jabar Cekas, yaitu Jawa Barat Cegah Tindakan Kekerasan, untuk warga yang merasa atau melihat adanya kekerasan agar segera dapat melaporkan ke pemerintah Jawa Barat. Akuntabel. Dalam nilai akuntabel ini, sosok yang saya pilih adalah Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa. Bapak Muhammad Andika Perkasa merupakan Panglima TNI yang menjabat sejak bulan November tahun 2021. Beliau merupakan sosok yang aktif dalam membantu pemerintah menjalankan program serbuan vaksin guna mencapai target vaksinasi nasional dengan mengerahkan anggota TNI Angkatan Darat. Jenderal Andika Perkasa juga pernah menunjukkan sikap akuntabel dan tegas dengan memecat 31 prajurit TNI Angkatan Darat yang terkait dengan penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2020 lalu. Dengan sifat ketegasan dan kewibawaan beliau, maka sosok Jenderal TNI Andika Perkasa merupakan salah satu tokoh yang patut dijadikan panutan di Indonesia. Adapun penerapan nilai berakhlak dari Bapak B.J. Habibie, yaitu kompeten, dalam hal akademik, beliau merupakan penemu teori keretakan pesawat N250, R80, C130 Hercules, dan DO31. Beliau juga merupakan guru kehormatan atau guru besar di ITB. Beliau diberkahi atau dianugerahi gelar Bapak Dirgantara Nasional atas jasanya dalam meletakkan peta jalan industri penerbangan modern nasional. Dalam hal pemerintahan, beliau memulihkan ekonomi nasional pasca krisis ekonomi, krisis moneter, kemudian independensi Bank Indonesia, pembatasan masa jabatan presiden dan wakilnya, penghentian dui fungsi ABRI, dan pionir pembentuk kehidupan demokrasi Indonesia dengan pembentukan KPU Pemilu Multipartai pada tahun 1999. Berikut ini adalah nilai-nilai dasar berakhlak yang ada dalam diri Najwa Shihab. Harmonis. Najwa Shihab dalam liputannya di Timor Leste baru-baru ini untuk menghadiri acara perayaan kemerdekaan negara Timor Leste. Banyak mengupas tentang isu dan hambatan yang dilalui negara Timor Leste pasca berpisahnya dari Indonesia. Dalam liputannya tersebut, sangat menggambarkan nilai dan sikap dasar yang patut dicontoh oleh seorang ASN, yaitu menghargai setiap keberagaman dan menjaga hubungan tetap aman dan kondusif. Kalau tidak punya lagi senjata dan sedang menderita, itu bukan musuh, itu manusia. Nilai yang kelima yaitu loyal. Salah satu tokoh yang menerapkan nilai ASN loyal adalah Ibu Sri Mulyani. Loyalitas Ibu Sri Mulyani tidak diragukan lagi. Kita dapat melihatnya dari keputusan beliau saat memilih untuk menerima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan meninggalkan jabatan lama beliau di Bank Dunia dengan fasilitas dan gaji miliaran. Kecintaannya kepada Indonesia membuat Ibu Sri Mulyani kembali dan membantu sistem keuangan Indonesia agar dapat tumbuh lebih baik. Bapak Sandiaga Uno juga merupakan sosok yang adaptif, di mana beliau mampu beradaptasi dalam setiap perubahan, serta mampu mendorong kaum milenial untuk terus berinovasi. Selain itu pula, beliau yang menginisiasi para santri menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kreatif
dengan tiadakannya program Digital Premier Indonesia. Nilai yang berikutnya yaitu kolaboratif. Salah satu tokoh yang menerapkan nilai kolaboratif adalah Bapak Nadiem Makarim. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Bapak Nadiem yaitu dengan melakukan kerjasama antara Kemendikbud dengan Google Indonesia. Beliau yakin bahwa dengan penguasaan teknologi, maka hal ini dapat mendongkrak kemampuan individu serta kebiasaan kerja yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan teknologi, maka Kemendikbud dan Google Indonesia menyelenggarakan program pendidikan digital berupa pelatihan machine learning gratis untuk 300 peserta selama 6 bulan dan telah berlangsung sejak Januari tahun 2020. Dipilihnya 7 tokoh tersebut sebagai role model dalam implementasi core value berakhlak kali ini dengan harapan membuat kita dapat meneladani sikap dan perilakunya, serta dapat menerapkan nilai berakhlak untuk dapat melanjutkan perjuangan beliau membangun negeri. Sekian dari kelompok 3, terima kasih, sampai jumpa lagi.